sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah itu juga harus berdiri, tidak boleh sholat jenazah sambil tidur. Kalau sambil tidur dia yang disolati, bukan orang yang menyolati. Kemudian misal ada orang selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu dia langsung pergi, maka tidak boleh disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtafa amma ba'du. Ikhwani, para pemirsa channel Tafakuh Pondok Pesantren Hidayahul Jannah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya sehingga kita dipermudahkan dalam mencari ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita sampai di dalam sesi pembahasan kitab Safinatun Najah, dan sekarang kita sampai di dalam rukun-rukunnya salat. Sebutkan bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu taala ankum wa qala radhiyallahu taala anhu faslun arkanus salati sab'ata asyar. Arkanus salati, adapun rukun-rukunnya salat, sab'ata asyar adalah 17. Sehingga akan tersusun suatu salat apabila 17 perkara ini yang akan disebutkan nanti itu ada di dalam salat tersebut. Jadi kalau misal tidak ada daripada 17 perkara tersebut, walaupun satu hal saja, satu perkara saja tidak ada di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Walaupun seorang melaksanakan salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, kan ini adalah pengertian daripada salat. Setiap pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam tentang salat. Tapi di dalam melaksanakan salatnya dia masih kurang yang namanya tumakninah misal, maka di situ salatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum memenuhi daripada rukun-rukun di dalam salat. Disebutkan yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu yang pertama an-niyatu, yaitu adalah niat. Dan niat ini disebutkan bahwasanya bil qalbi, yaitu dengan hati. Sehingga misal ada seseorang dia melaksanakan sholat maghrib, nah begitu tidak melaksanakan, dia melafadzkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya dia ada seorang makmum, kemudian niat itu harus ada di dalam hati. Kemudian pembahasan niat yang lebih gamblangnya lagi nanti ada di episode selanjutnya. Kemudian asani takbiratul ihram, takbir pembuka gitu ya. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Disebutkan sebagian ulama mengatakan dikatakan takbiratul ihram, kenapa? Karena dengan adanya takbir tersebut, seorang yang tadinya sebelumnya halal untuk melakukan hal ini, hal beberapa hal, cuman setelah dia melakukan takbiratul ihram haram baginya. Apa contohnya? Contohnya adalah makan, minum, berbicara. Seorang yang sudah melafadzkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ketika itu haram baginya untuk makan, haram baginya untuk minum, untuk berbicara haram. Padahal sebelumnya dia bebas mau berbicara apa, mau makan apa, mau minum apa, asalkan pembicaraan, makanan dan minum adalah hal yang halal. Kemudian di dalam pembahasan takbiratul ihram ini adalah harus menggunakan lafaz takbir, yaitu Allahu Akbar, tidak boleh dengan yang lain. Lantas bagaimana ketika seorang dia mu'alaf untuk melafadzkan Allahu Akbar itu tidak bisa, maka bagaimana? Maka ulama memberikan solusi, yaitu dengan terjemahannya. Jadi ketika orang sholat, orang mu'alaf sholat, disuruh takbir, ayo Allahu Akbar, dia nggak bisa, ya udah pakai Allah Maha Besar. Ini cukup. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Misal diganti Subhanallah, tidak sah. Diganti La ilaha illallah, tidak sah. Tapi lafaz takbir khusus dengan lafaz Allahu Akbar. Kalau misal tidak bisa, baru pakai terjemahannya dengan terjemahan daerah masing-masing. Kemudian ada nanti beberapa penjelasan khusus di dalam takbiratul ihram ada di episode-episode selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap ada di dalam channel Tafakuh Pondok Pesantren Hidayahul Jannah. Kemudian asalisu al-qiyamu alal qadir fil fardi. Asalisu yang ketiga al-qiyamu, berdiri alal qadir bagi orang yang mampu. Nah, ketika orang hendak sholat dia mampu untuk berdiri, maka harus pakai berdiri.
Tidak boleh pakai duduk. Tidak boleh apalagi sambil tidur, apalagi sambil terlentang, tidak boleh. Begitu dia mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri. Itu termasuk rukun. Kalau misal tetap duduk, memaksakan duduk, maka tidak sah sholatnya. Kemudian para ulama membahas tentang seorang yang dia itu tidak mampu untuk berdiri. Bagaimana kalau orang nggak mampu berdiri? Karena sholat adalah suatu hal yang wajib bagi setiap orang muslim. Maka bagaimana ketika dia tidak mampu berdiri? Nah, ketika seorang tidak mampu berdiri, dia diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Duduk ini dengan gambaran apapun, dengan bentuk duduk apapun itu diperbolehkan. Mau duduk di atas kursi, mau duduk sila, mau duduk tasawuf awal, tasawuf akhir, itu diperbolehkan. Nah, kemudian kalau misal ternyata dia tidak bisa duduk, maka bagaimana? Caranya adalah dia dengan tidur miring menghadap ke kiblat, tidur miring di atas lempeng yang kanan, ya, kemudian menghadap ke kiblat. Kalau misal tidak mampu juga, maka tidur dengan terlentang. Nah, dalam tidur terlentang ini ada caranya. Caranya bagaimana? Kaki, telapak kaki itu dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Habis itu kepalanya itu dikasih bantal, sekiranya agak menghadap ke kiblat juga. Nah, setelah itu ketika rukuk dan sujud, kepalanya ini menganggukkan, seakan-akan mengisyaratkan sedang ada di rukuk, atau mengangguk menundukkan lagi, seakan-akan menunjukkan ada di sujud. Begitu. Ini tata caranya. Kemudian misal ini orang stroke, dia mau seperti itu tidak bisa, maka bagaimana sholatnya? Sholatnya dia menggambarkan di dalam hati, membayangkan di dalam hati dia sedang melaksanakan yang namanya sholat. Berarti ketika takbir Allahu Akbar, dia di dalam hati membayangkan dia lagi takbir. Kemudian ketika Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Kalau misal dia mampu untuk melafadzkan, tetap melafadzkan. Kalau tidak mampu, di dalam hati. Semua dikerjakan ada di dalam hati. Kenapa kok seperti ini? Karena yang namanya sholat itu adalah wajib. Wajibnya ini bagi orang yang berakal. Sehingga kalau orang masih berakal, ya, orang masih berakal, bagaimanapun sakitnya, bentuknya sakit itu gambarannya seperti apapun, dia tetap wajib untuk melaksanakan yang namanya sholat. Kemudian fil fardhi, berdirinya ini wajib berdiri fil fardhi di dalam sholat fardu. Fardu ini dalam bentuk apapun. Misal sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu wajib untuk berdiri. Atau mangdurah, seorang habis mendapatkan ranking 1, kemudian dia bernadar, kalau saya ranking 1 saya bernadar akan sholat duha 2 rakaat. Maka sholat duha yang tadinya sunnah dia kerjakan dengan nadar, maka harus mengerjakan dengan berdiri, tidak boleh sambil duduk. Kemudian fardul kifayah, sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah itu juga harus berdiri, tidak boleh sholat jenazah sambil tidur. Kalau sambil tidur dia harus disolati, bukan orang yang menyolati. Kemudian dikatakan para ulama sehingga sholat sunnah itu tidak wajib untuk sambil duduk, sambil berdiri. Kenapa? Karena di dalam konteksnya itu fil fardhi, itu dalam hal yang wajib, sehingga sholat sunnah itu tidak wajib. Akan tetapi mandubun la wajib. Kalau ulama mengatakan itu mandubun la wajib. Sholat sunnah dalam keadaan berdiri itu hukumnya sunnah. Cuman diperbolehkan orang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, atau diperbolehkan orang melaksanakan sholat dalam keadaan tidur. Ini diperbolehkan. Perlu diketahui, orang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, dia hanya mendapatkan pahala separuhnya orang yang berdiri. Orang yang sholat sunnah dalam keadaan tidur miring, maka pahalanya separuhnya orang yang duduk. Sehingga pintar-pintar saja kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintar-pintar dalam matematika tentang pahala atau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian selanjutnya ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini fi kulli rakaah, di setiap rakaat dalam bentuk salat apapun itu, salat sunnah maupun salat wajib, itu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Walaupun dia sholat sendiri atau dalam keadaan berjamaah, tetap surat Al-Fatihah wajib dibaca, ada di dalam setiap rakaatnya. Kemudian bagaimana orang mu'alaf yang dia belum bisa melafadzkan atau bahkan belum hafal Al-Quran atau belum bisa melafadzkan daripada Al-Fatihah, maka bagaimana? Nah, ketika dia seperti itu, oh boleh, ada keringanan dia membaca daripada 7 ayat Al-Quran bebas.
Tapi ketika urut sunnah. Nah, bebas mau baca ayat apa yang dia hafal atau yang dia bisa dibaca. Setelah itu seukuran daripada Al-Fatihah. Atau kalau misal dia tetap tidak bisa dalam membaca Al-Quran, maka diganti dengan zikir seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ini 7. Nah 7 ini sudah bisa menggantikan daripada Al-Fatihah ketika seorang memang tidak bisa untuk melafazkan Al-Fatihah. Ternyata ini orang memang benar-benar mu'alaf banget, dalam arti tentang hal-hal seperti itu tidak tahu. Maka bagaimana? Sudah, kalau nggak bisa, tetap tidak bisa, cukup dia berdiri seukuran Al-Fatihah yang normal. Kemudian selanjutnya adalah Al-Khamisu ar-ruku'u. Al-Khamisu yang kelima ar-ruku'u, yaitu rukuk. Apa rukuk? Rukuk adalah yaitu dia merundukkan anggota badan bilan khinas dengan tanpa adanya al-inhinas. Apa inhinas itu? Inhinas itu dia merundukkan anggota badannya, kemudian menyondongkan daripada dadanya. Dadanya disondongkan, kemudian kepala dihadapkan ke depan. Kalau orang rukuk itu kan menghadap ke tempat sujud. Nah ini enggak, dia hadapkan ke depan, agak seperti orang yang congkak itu. Maka kalau seperti ini itu belum dikatakan i'tidal. Sehingga kalau orang melakukan seperti itu, dia harus kembali lagi ke tempat berdiri, baru rukuk dengan rukuk yang sempurna. Kemudian wa tuma'ninatu fihi. Asadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam adalah tuma'ninah fihi di dalam i'tidal. Apa sih tuma'ninah? Tuma'ninah adalah sukunun baina harakataini, yaitu diam sejenak antara dua gerakan rukuk sama i'tidal. Nah, antara dua ini dia diam sejenak. Diam sejenak ini seukuran apa? Biqadri subhanallah, seukuran melafadzkan subhanallah. Nah ini tuma'ninah. Habis itu baru dia bangkit menuju ke i'tidal. Selanjutnya as-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Adalah ayya'u darraqi ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Dia kembali ke tempat semula sebelum dia rukuk. Dia pertama berdiri, kemudian rukuk, kemudian kembali lagi ke tempat semula yaitu berdiri. Ini namanya i'tidal. Nah di dalam i'tidal ini ada dua syarat. Yang pertama, dia bangkit dari rukuknya itu bukan dengan tujuan selain i'tidal. Jadi tujuannya hanya untuk i'tidal. Sehingga kalau misal dia rukuk, kemudian refleks karena ada anak kecil lari, dia refleks langsung berdiri, menghindar supaya anak kecil ini nggak ketubruk, maka berdirinya ini dari rukuk belum dianggap i'tidal. Ia kembali lagi ke rukuk, baru bertujuan untuk i'tidal dan kembali ke i'tidal. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak memanjangkan doa atau zikir di dalam i'tidal. Kalau memanjangkan doa di situ, maka tidak sah sholatnya, bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena i'tidal itu adalah rukun qasir, rukun yang pendek. Nah, pendeknya itu seperti apa? Diperbolehkannya kita berdoa, kemudian zikir di dalam i'tidal itu seperti apa? Tidak boleh melebihi daripada surat Al-Fatihah. Kalau lebih dari surat Al-Fatihah, maka seketika itu batal sholat orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian as-saminu at-tuma'ninatu fihi. Yang kedelapan tuma'ninah ada di i'tidal. Sekiranya nanti bisa ada pemisah antara i'tidal sama sujud. Pemisah biqadri subhanallah. Itu paling minimal. Kemudian at-tasi'u as-sujudu marratain. Yang ke-9 yaitu adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Apa itu sujud? Mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairihi, yaitu meletakkan dahinya seorang yang sholat diletakkan di atas bumi atau di atas tempat dia melaksanakan sholat. Sebagian ulama menjelaskan beda. Sujud adalah seorang meletakkan anggota sujud di atas bumi. Ada mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah al-asfiru at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-10 adalah tuma'ninah ada di dalam sujud. Sehingga untuk membedakan ada pemisah antara sujud sama duduk di antara dua sujud.
Al-hadi asar, yang ke-11 al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini juga memiliki dua syarat. Apa yang pertama? Allah yaksida birraf'i ghairahu. Dia bertujuan hanya untuk julus bainas sajdatain. Tidak boleh tujuan selain itu. Jadi kalau seperti tadi gambaran orang yang rukuk kemudian dia bangkit ke i'tidal. Nah, ini sama ketika orang sujud, bangkit dari sujudnya mau duduk di antara dua sujud, tapi dia tujuannya karena refleks supaya anak kecil ini enggak menabrak dia karena anak kecil ini lari-lari, maka ketika itu belum dikatakan duduk di antara dua sujud. Dia kembali lagi ke sujud, baru duduk di antara dua sujud. Kemudian syarat yang kedua, Allah yutawwilahu, tidak memanjangkan di dalam duduk di antara sujud. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud ini adalah rukun qasir, rukun yang pendek, sehingga tidak boleh berdoa atau zikir yang panjang di situ. Cukup pakai zikir-zikir yang telah datang dari hadis Nabi Muhammad atau dari ulama-ulama. Nah, setelah itu dia sujud lagi. Kemudian as-tsani asyar at-tumakninatu fihi. Yang ke-12 yaitu adalah tumakninah ada di dalam duduk di antara dua sujud. Sehingga ada pembeda atau pemisah antara dua sujud, duduk di antara dua sujud sama sujud yang kedua. As-tsalis asyar at-tasyahudul akhir. Yang ke-13 at-tasyahudul akhir adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu apa? Itu gerakan sholat yang setelah melaksanakan hal tersebut ia melakukan salam. Ini adalah tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini ada di akhir jelas karena dia terletak sebelum yang namanya salam. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-rabi' asyar, yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Kemudian al-khamis asyar, yang ke-15 as-salatu ala nabi SAW fihi, itu sholawat atas Nabi Muhammad SAW fihi di dalam tasyahud akhir. Jadi runtutannya setelah dia sujud kedua kemudian duduk. Nah, di duduk ini dia tasyahud akhir, baca bacaan tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di situ. Nah, tasyahud sama sholawat ini harus pakai lafaz-lafaz yang telah ditentukan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibah sampai akhir, dan juga sholawatnya dengan sholawat yang telah ditentukan. Ada paling sedikitnya sholawat dan juga ada paling banyaknya sholawat, sehingga tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Kalau misalnya tidak bisa, maka bagaimana? Dengan menggunakan terjemahan daripada tahiyat atau tasyahud akhir dan sholawat kepada Nabi tersebut. Kemudian as-sadis asyar, yang ke-16 as-salam, yaitu salam. Perlu diingat bahwasanya salam itu yang wajib satu kali. Salam kedua itu adalah sunnah. Menulainya pun adalah sunnah. Sehingga kalau misal ada orang selesai sholat, salam assalamualaikum warahmatullah, selesai itu dia langsung pergi, maka tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena dia mungkin dia lagi terburu-buru sehingga dia hanya mengambil hal-hal yang wajib saja. Kemudian as-sabi asar, yang ke-17 at-tartib, yaitu tartib. Yang ke-17 adalah urut. Jadi semua rukun-rukun tadi yang ada 16 itu harus urut. Ini adalah syarat yang ke-17. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Ini yang bisa kami jelaskan daripada rukun-rukun sholat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.